Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seseorang bermimpi ketemu Allah, bisa jadi itu merupakan tipuan setan. Tapi, bila seseorang bermimpi Nabi Muhammad SAW dijamin kebenarannya. Sebab, Nabi Muhammad SAW tidak bisa dan tidak akan diserupakan makhluk lain. Itulah di antara mukjizat, kelebihan dan keistimewaan Rasul terakhir itu. Lalu di zaman kini, bisakah seseorang bertatap muka langsung tidak melalui mimpi? Kisah berikut akan menjadi hikmah Islam yang cukup menarik, dalam tradisi tasawuf. Tradisi tasawuf dan perjumpaan dengan Nabi. Sayyid Ahmad Al-Badawi adalah salah satu wali kutub yang lahir pada tahun 596 Hijriah di kota Fes, sekarang Maroko. Ada kisah menarik dari sepenggal hidupnya, di antaranya ketika Sayyid Ahmad Al-Badawi bertemu dengan Rasulullah SAW setiap saat. Dikisahkan, setelah Sayyid Ahmad Al-Badawi telah menjadi orang yang alim, ia lapor ke ibundanya. Memang ketika diperintah oleh ibunda atau ayahanda untuk melaksanakan tugas, maka dianjurkan untuk melaporkan tugasnya agar orang tua senang. "Umi, aku udah siap menjadi orang besar," kata Sayyid Ahmad Al-Badawi. "Apa yang didapat nak?" tanya sang ibu. Wali kutub itu menjawab pertanyaan sang ibu bahwa ia sudah memiliki semua ilmu dan menjadi alim. Mendengar jawaban dari anaknya, sang ibu bertanya lagi. "Kau sudah bertemu dengan Rasulullah nak?" tanya sang ibu. "Umi, baginda Nabi sudah wafat dalam ratusan tahun yang lalu, bagaimana bertemu dengan baginda Nabi?" ujar Sayyid Ahmad Al-Badawi. Sang ibu mengatakan, "Tidak akan menjadi orang besar kecuali kalau sudah bertemu dengan Rasulullah SAW." Sayyid Ahmad Al-Badawi pun bingung dan kembali bertanya kepada ibundanya. "Lalu bagaimana aku bisa bertemu dengan Rasulullah ya Umi?" tanyanya. "Loh, katanya kamu jadi orang alim. Apakah kamu selama ini tidak mengamalkan sunnah Nabi?" tanya balik sang ibu. "Selalu menjalankan sunnah Nabi." Sayyid Ahmad Al-Badawi mengatakan bahwa dirinya selalu menjalankan sunnah Nabi. Namun, ibundanya mempertanyakan kenapa anaknya masih bingung belum bertemu dengan Rasulullah SAW. "Kalau kamu belum merasa bertemu dengan Nabi, berarti cara kamu mengamalkan sunnah yang salah. Kalau kamu melakukan sunnah Nabi, yang kamu ingat siapa? Karena kehadiran Nabi di mata dan hatimu ketika melakukan sunnah," tuturnya. Sang ibu menyarankan agar anaknya mengamalkan sunnah Nabi sekaligus menghadirkan Nabi di mata dan hatinya. "Jadi, kalau melaksanakan sunnah Nabi biasakan kita ingat Rasulullah," katanya. "Ya ibu, tidak akan aku melaksanakan sunnah Nabi kecuali aku seolah-olah melihat Rasulullah. Minum lihat Rasulullah, jalan lihat Rasulullah, terus seperti itu," kata Sayyid Ahmad Al-Badawi. Bermimpi dengan Rasulullah. Suatu ketika, Sayyid Ahmad Al-Badawi bertemu Rasulullah SAW dalam mimpi. Kemudian ia pun lapor lagi kepada ibunya. "Umi, aku sudah bertemu Rasulullah," katanya. "Maksudmu apa nak?" tanya ibunda. "Aku sudah bermimpi," jawabnya. "Kamu mimpi ketemu Rasulullah nak?" tanya sang ibu lagi. "Iya, berarti aku sudah menjadi orang besar nih ya," ujar wali kelahiran Maroko ini. Ibunda Sayyid Ahmad Al-Badawi berkata, Ahmad kalau mimpi ketemu Rasulullah, ibu-ibu tua di kampung biasa melihat Rasulillah. Ente mengaku orang gede, baru mimpi. Ibu-ibu di rumah banyak ketemu Rasulullah," katanya. Sang ibu menambahkan, "Bertemu dengan Rasulullah SAW bukan dalam mimpi." "Bagaimana aku bisa bertemu?" tanya Sayyid Ahmad Al-Badawi. "Ahmad, apa kau lupa hadis? Siapa yang ketemu denganku dalam mimpi akan bertemu secara langsung," sang ibu mengingatkan. Bertemu Rasulullah setiap saat. Sang ibu meminta Sayyid Ahmad Al-Badawi melanjutkan sunnah-sunnah nabinya. Sejak saat itu, Sayyid Ahmad Al-Badawi lebih khusyuk menjalankan sunnah Nabi. Misalnya, ketika minum ingat Nabi, mau ke toilet sesuai cara Nabi, dan sunnah lainnya. Sampai suatu ketika, Sayyid Ahmad Al-Badawi bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Ia pun berkata kepada ibunya, "Ibu,
Aku bertemu Nabi di alam nyata. Berapa kali nak ketemu, Rasulullah? Tanya sang ibu lagi. Sayyid Ahmad Al-Badawi pun kembali bertanya, Umi, harus berapa kali bertemu dengan Rasulullah supaya bisa menjadi orang besar? Ahmad, orang besar akan bertemu dengan baginda Nabi setiap saat, jawabnya. Lalu sang ibu menjelaskan maksud dari bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap saat. Yakni dalam gerak-geriknya harus dihubungkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau tidak boleh putus. Kau tidak akan melangkahkan kaki kecuali hadir bersama Rasulullah. Kau tidak akan berbaring kecuali hadir bersama Rasulullah. Kau tidak akan melihat sesuatu seolah-olah melihat Rasulullah. Lakukan seperti itu. Itulah Nabi hadir bersamamu setiap saat, jelas sang ibu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.